Secangkir harapan, ngopi bareng Gembala. Janji Roh Kudus untuk anak-anak. Salam saudaraku, hari Pentakosta telah kita peringati 3 hari yang lalu. Tetapi kiranya penyertaan Roh Kudus, karya Roh Kudus tidak akan pernah berlalu atau kita lupakan dari hidup kita. Kita harus terus mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, berkarya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, khususnya dalam kehidupan anak-anak kita. Karena kita tahu anak-anak kita hidup di zaman yang begitu susah, begitu sulit, penuh dengan tantangan. Yoel 2 ayat yang ke-28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurah rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki dan perempuan akan bernubuat. Nabi Yoel menubuatkan bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi kepada semua manusia, termasuk anak-anak. Janji ini memberikan harapan bahwa setiap orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin akan mengalami kekuatan dan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Dalam urapan Roh Kudus, Rasul Petrus memahami kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu dia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Janji ini adalah janji yang menakjubkan. Anak-anak juga akan dibaptis dengan Roh Kudus dan akan bernubuat. Bernubuat adalah kemampuan rohani untuk berbicara tentang kehendak Tuhan dan menyampaikan pesannya. Janji ini mendorong kita untuk percaya bahwa tidak ada orang yang diasingkan dari anugerah Roh Kudus. Semua orang, termasuk anak-anak, memiliki kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan dan dibaptis Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan anak-anak, maka anak-anak dapat mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Tuhan Yesus dalam Roh Kudusnya akan mengajarkan segala sesuatu kepada anak-anak. Roh Kudus juga akan mengingatkan anak-anak akan setiap firman Tuhan dan nasihat kebenaran yang diajarkan kepada mereka, sehingga anak-anak akan mudah untuk dididik, mudah untuk diajar, karena hidup mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak-anak yang menerima Roh Kudus akan dapat mengembangkan bakat rohani mereka, seperti bernubuat, memiliki penglihatan, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan karunia bagi anak-anak untuk melayani Tuhan. Roh Kudus dapat memberikan anak-anak keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya dan kepada orang-orang dewasa lainnya. Anak-anak yang menerima Roh Kudus dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan cara yang sesuai dengan karunia dan kemampuan mereka. Karena itu penting bagi setiap orang tua dan gereja untuk mengajarkan anak-anak tentang siapa Roh Kudus, apa yang Roh Kudus lakukan, dan bagaimana Roh Kudus dapat menolong mereka. Para orang tua harus berdoa untuk anak-anak agar mereka menerima Roh Kudus dan agar Roh Kudus dapat menguasai hidup anak-anak. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa Roh Kudus-Mu juga Engkau berikan untuk anak-anak kami, keturunan kami, generasi kami. Kami tahu Tuhan, mereka hidup di dunia yang semakin gelap, penuh dengan tantangan. Karena itu mereka perlu Roh Kudus-Mu.
Karena itu Tuhan, kami mohon biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan anak-anak kami. Roh Kudus yang mengajar mereka, Roh Kudus yang mendidik mereka secara pribadi Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang mudah untuk dididik, mudah untuk diajar, dan terus setia berbakti kepada Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan dan akal budi mereka, sehingga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, anak-anak kami akan terus hidup sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan tahu melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam bimbingan-Mu ya Tuhan Yesus, ke dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak kami. Haleluya, amin. Tetap semangat untuk mendoakan dan mendidik anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.